Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Yang mana pada kali ini saya akan membahas alur cerita film. Yang mana film ini menceritakan pertarungan para robot, yaitu Autobot dan para robot maksimal. Mereka bersatu untuk menyelamatkan planet bumi yang diincar oleh robot yang bernama Unicron. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan penyerangan sebuah planet, yang mana planet itu diserang robot yang bernama Unicron. Ia mengutus robot yang bernama Scorch dan pasukan Terrorcron-nya. Mereka ditugaskan untuk mencari dan merebut sebuah kunci yang bernama kunci Transwarp. Kunci itu berfungsi sebagai pembuka portal untuk Unicron masuk ke planet untuk melahapnya. Yang mana kunci itu dilindungi oleh para robot bernama Maksimal. Robot Maksimal dipimpin oleh Appling dan pasukannya yang bernama Optimus Primal, Cheetor, Rhinox, dan Erasor. Dalam penyerangan itu, mereka kewalahan melawan pasukan Scorch. Pemimpin dari Maksimal yaitu Appling memberi kunci Transwarp itu kepada Optimus Primal untuk dilindungi dan membawa kunci itu pergi dari planet itu agar tidak jatuh ke tangan Scorch. Sementara itu, Appling akan menahan Scorch agar tidak bisa merebut kunci Transwarp. Dalam pertarungan itu, Appling pun kalah dan Scorch berhasil membunuh Appling. Dengan kekuatannya, Scorch pun dengan mudah melawan Appling, lalu mengambil emblem Appling sebagai tanda kemenangannya. Setelah itu, Optimus Primal pun pergi bersama pasukannya menuju planet bumi. Dan setelah itu, planet mereka pun habis dilahap Unicron. Kemudian scene berpindah ke tahun 1994, di mana seorang laki-laki yang bernama Noah. Ia merupakan seorang mantan tentara dan ahli elektronik. Ia tinggal bersama ibunya Brianna dan adik laki-lakinya Chris. Adiknya Chris menderita penyakit sehingga Noah sangat menyayangi adiknya dan selalu berusaha untuk mendapatkan uang untuk pengobatan Chris dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Selepas itu mereka pun pergi, yang kemudian Noah menemui temannya Rick untuk memberikan recorder yang telah ia perbaiki dan meminta uang kepadanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang gadis yang baru datang di sebuah museum yang bernama Elena. Ia merupakan pekerja magang di sebuah museum seni. Ia bertugas untuk menentukan barang asli dan yang palsu. Setibanya Elena di sana, ia dan temannya mengamati barang prasejarah. Elena pun tertuju melihat sebuah patung kuno yang berbentuk burung yang memiliki simbol dan gambar di kepalanya. Kemudian kita kembali kepada Noah dan Chris. Mereka pergi menuju ke sebuah rumah sakit untuk konsultasi penyakitnya Chris. Namun saat berada di rumah sakit, dokter pun tidak bisa menangani Chris karena tidak adanya berobat gratis di sana. Sehingga mereka pun pergi dari tempat itu, yang kemudian Noah pergi menuju perusahaan yang mana ia ada wawancara pekerjaan di sana. Kemudian Noah menemui seorang staf perusahaan di sana. Namun sayangnya staf perusahaan itu menyampaikan bahwa wawancara Noah telah dibatalkan. Saat Noah melihat HRD perusahaan itu, ia pun langsung berlari pergi menemui pimpinan perusahaan itu. Namun sayangnya pimpinan itu pun menolak Noah secara mentah-mentah dan menjelaskan bahwa di sana tidak bisa menerima Noah. Selepas itu, Noah dan Chris pun pergi pulang ke rumah. Saat sebelum mereka pulang, Noah pun menghampiri temannya Rick dan menyuruh adiknya Chris untuk pulang lebih dulu. Rupanya saat bertemu dengan Rick, Noah pun diajak oleh Rick untuk mencuri sebuah mobil yang mana letaknya ada dalam sebuah gudang di sebuah perusahaan yang tidak jauh dari kota itu. Setelah melihat keadaan dan kondisi sekitar, akhirnya Noah pun beraksi dan berhasil masuk ke perusahaan itu. Bersamaan dengan itu, Elena yang masih penasaran dengan patung burung yang ia lihat di museum seni, akhirnya memutuskan untuk kembali ke museum seni dan mengamati secara detail tentang patung tersebut.
Kemudian Noah yang telah memasuki gudang itu, dan setelah mencari keberadaan mobil itu akhirnya berhasil menemukan mobil Porsche incarannya. Kemudian secara perlahan, Noah mulai membobol pintu mobil itu dan berhasil masuk ke dalam mobil tersebut. Elena yang masuk kemudian mulai mengamati serta mendeteksi patung itu dengan alat canggih. Namun tak lama alat canggih itu mengamati patung tersebut, tiba-tiba patung itu pun pecah dan menampakkan bentuk aslinya, yang ternyata di dalam patung itu menampakkan bentuk dari kunci yang merupakan kunci transwarp. Setelah itu pun tiba-tiba kunci itu memancarkan sebuah energi yang memancarkan sebuah cahaya sampai ke langit, yang kemudian membangkitkan para Autobot, yaitu Optimus Prime, Bumblebee, Arch, dan Mirage, yang ternyata mobil yang saat itu sedang dicuri oleh Noah. Di saat yang bersamaan, akhirnya Noah ketahuan oleh penjaga. Namun Noah menyadari ada yang aneh dengan mobil itu, yang ternyata kemudian mobil itu berjalan sendiri dan membawa Noah pergi dari tempat itu. Karena ketahuan petugas, akhirnya Noah pun dikejar oleh sekelompok polisi yang kemudian terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Ternyata mobil itu sangat mahir di jalanan, sehingga dengan mudahnya mobil itu membuat pasukan polisi kewalahan dan bertabrakan satu sama lain. Yang kemudian mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Kemudian mobil itu membawa Noah menuju sebuah bangunan yang setelah itu tanpa diduga mobil Porsche berubah menjadi sebuah robot. Noah yang sangat ketakutan melihatnya dan kemudian mengambil tongkat untuk berjaga. Namun Mirage pun menampakkan tembaknya yang sangat besar sehingga Noah pun terdiam melihatnya. Dan setelah itu akhirnya mereka pun berteman. Kemudian setelah itu datang para Autobot, yaitu Optimus Prime, Bumblebee, dan juga Arch. Karena adanya Noah di sana, Optimus Prime pun menanyakan kepada Mirage mengapa ada manusia di antara mereka. Mirage pun menjelaskan bahwa Noah sudah ada di dalam mobil itu sebelum mereka bangkit akibat dari energi yang berasal dari kunci transwarp. Kemudian para Autobot pun mendeteksi siapakah manusia yang ikut bersama Mirage, yang kemudian Noah pun terdeteksi bahwa ia merupakan seorang mantan tentara yang bernama Noah. Setelah itu mereka pun sepakat untuk meminta bantuan kepada Noah untuk mengambil kunci transwarp di sebuah tempat, yaitu di museum seni tempat Elena bekerja. Kemudian setelah itu mereka pun bergegas pergi untuk mengambil kunci itu. Noah pun bersama dengan Mirage agar tidak terjadi kecurigaan saat melewati pos penjaga. Mirage pun berubah menjadi sebuah mobil kebersihan yang berhasil mengelabui petugas dan masuk ke dalam museum. Namun pada saat itu juga, ternyata Scorp dan pasukan Terrorcron-nya telah sampai juga di sana untuk mengambil kunci transwarp. Saat Noah akan memasuki museum, tiba-tiba seluruh lampu pun mati. Elena yang berada di dalam pun bergegas pergi dan membawa kunci transwarp tersebut. Noah kemudian perlahan masuk ke dalam bangunan itu dan tiba-tiba mereka pun berpapasan. Elena yang menyadari bahwa Noah ingin mengambil kunci itu, lantas mencurigai Noah adalah seorang pencuri, yang kemudian terjadi keributan antara mereka. Namun setelah itu, datanglah seorang petugas karena mendengar adanya keributan di sana. Dan setelah itu, tiba-tiba terjadi sebuah tembakan yang menghempaskan mereka. Ternyata pasukan Scorp telah datang dan ingin mengambil kunci itu. Kemudian Scorp melepaskan robotnya dan mulai menembaki Noah dan Elena. Mereka pun berhasil menghindar dan segera pergi melarikan diri dari tempat itu. Kemudian para Autobot pun menuju museum seni dan menyerang Scorp dan pasukannya. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Elena dan Noah pun dikejar oleh robot yang ingin mengambil kunci itu. Para Autobot yang melawan pasukan Scorp pun sangat kewalahan karena pasukan Scorp sangat kuat. Pada saat itu, akhirnya Noah dan Elena berhasil keluar dari bangunan itu. Namun pasukan Scorp yang melihatnya akhirnya menembaki mereka, yang kemudian saat tembakan itu meledak, mereka pun menjatuhkan kunci transwarp itu. Kemudian Optimus Prime pun melawan Scorp dengan segala kekuatannya, namun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Scorp. Saat Scorp akan menghabisi Optimus Prime, Bumblebee pun datang membantu melawan Scorp.
Namun sayangnya, Bumblebee pun tertusuk oleh senjata Scourge, dan kemudian Scourge menembaki Bumblebee hingga akhirnya Bumblebee pun mati. Kemudian Scourge pun pergi mengambil kunci itu dan berhasil merebutnya. Pada saat itu, datanglah seekor burung yaitu Erazor yang membantu para Autobot. Namun kedatangan Erazor terlambat, yang akhirnya Scourge dan pasukannya pergi dengan membawa kunci Transwarp. Kemudian Erazor pun menghampiri para Autobot dan memberitahu bahwa masih ada bagian lain dari kunci Transwarp yang berada di bagian lain bumi ini. Scourge yang berusaha menghidupkan Unicron dengan kunci Transwarp pun baru menyadari bahwa masih ada bagian lain dari kunci itu yang belum ia dapatkan. Setelah dari kejadian itu, Noah pun pulang ke rumah menemui adiknya Chris untuk berpamitan esok hari bahwa ia ingin pergi bersama para Autobot untuk mencari kunci Transwarp demi menyelamatkan bumi dari ancaman Unicron. Keesokan harinya mereka pun berkumpul dan pergi menuju Peru, yang ternyata kunci itu berada di sana atas informasi dari Elena. Sesampainya di sana, mereka pun berjumpa Autobot Wheeljack yang kemudian mengamati wilayah itu yang ternyata sangat ramai dan mustahil bagi mereka untuk mencarinya. Kemudian Noah dan Elena berinisiatif untuk mencarinya. Alhasil para Autobot pun setuju. Lalu Mirek memberikan Noah sebuah alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara mereka. Setelah itu, mereka pun mulai mencari kunci tersebut. Noah dan Elena pun bergegas mencari lokasi kunci itu dengan menyusuri keramaian kota. Sedangkan para Autobot berada di sekitaran kota untuk memantau situasi di sana. Akhirnya, setelah lama berjalan mencari, Noah dan Elena pun menemukan sebuah bangunan tua yang berbentuk sebuah lingkaran besar. Ternyata bangunan itu memerlukan sebuah kombinasi puzzle untuk membukanya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Noah dan Elena pun berhasil membuka tempat itu. Dan tanpa mereka sadari, pada saat itu para pasukan Scourge telah sampai di sana, dan Scourge melepaskan robot untuk mengikuti Elena dan Noah. Kembali ke Noah dan Elena, mereka pun perlahan masuk ke dalam bangunan itu dan mulai berjalan mencari kunci dengan menyusuri tempat itu. Dan setelah lama berjalan, akhirnya mereka menemukan letak kunci itu berada, yaitu merupakan sebuah peti yang terbuat dari batu. Setelah menemukan peti itu, kemudian Noah dan Elena bersama mendorong untuk membukanya, tetapi mereka pun terkejut saat melihat isi peti itu kosong. Pada saat itu, tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncullah robot yang menyerang mereka. Kemudian Noah dan Elena pun pergi melarikan diri dari kejaran robot itu. Dengan sekuat tenaga, Noah dan Elena berlari, namun sayangnya mereka terpojok oleh robot itu. Pada saat robot itu ingin menyerang, tiba-tiba alat yang dipegang oleh Noah tanpa sengaja menembaki robot itu hingga mati. Kemudian kita diperlihatkan para Autobot yang dikejar oleh Scourge dan pasukan Terrorcron-nya. Dan kemudian terjadilah pertarungan antara robot itu. Pada saat momen itu, datanglah Erazor yang menyerang Scourge dengan semburan apinya. Namun Scourge yang saat itu pun membalas menembaki Erazor dengan tembakan yang bisa membuat Erazor hilang kendali atas pikirannya. Kembali kepada Noah dan Elena, setelah mengalahkan robot utusan Scourge, mereka pun pergi yang mengarahkan mereka keluar dari dalam tempat itu menuju sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Namun setelah mereka keluar, tiba-tiba datanglah seekor gorila yang sangat besar, yang ternyata itu adalah Optimus Primal, yang membuat Noah dan Elena shock. Kemudian datanglah Mirek ingin membantu, namun diterkam oleh Cheetor. Kemudian Wheeljack pun datang, tetapi diserang Rhinox dari belakang. Yang akhirnya, para Autobot dan Maximal pun berkumpul dan saling ingin menyerang. Namun kemudian, datanglah Erazor yang melerai mereka. Erazor pun menjelaskan bahwa maksud dari kedatangan para Autobot adalah untuk mencari bagian dari kunci Transwarp, guna menghentikan Scourge yang ingin mengambil kunci itu untuk menguasai bumi. Setelah mendengar itu, Optimus Primal pun menjelaskan bahwa kunci itu ada pada mereka. Primal pun membawa mereka pergi menuju tempat kunci itu. Akhirnya mereka pun sampai di pemukiman penduduk yang menempati wilayah hutan itu.
yang ternyata kunci transwarp itu disimpan oleh para manusia itu. Primal pun menjelaskan pada Autobot bahwa mereka saling menjaga antara manusia dan Maksimal. Kemudian malam pun tiba. Prime pun yang bersama Primal menjelaskan bahwa Scorp telah membunuh Bumblebee. Prime pun ingin menghidupkan Bumblebee, namun Primal pun menjelaskan bahwa butuh energi yang sangat besar untuk membangkitkan Bumblebee. Beralih ke Elena yang sedang membuka kembali buku yang ia pelajari tentang simbol pada kunci transwarp. Yang kemudian datang Noah dan berencana untuk menghancurkan kunci itu agar para robot Scorp tidak melahap bumi. Namun Elena tidak setuju pada Noah karena itu bisa membuat para Autobot tidak bisa kembali lagi ke planet mereka. Keesokan harinya, Elena yang terbangun kemudian melihat Erazor lalu mendekatinya, yang ternyata Erazor pun perlahan berubah dan tidak bisa mengendalikan dirinya karena akibat tembakan Scorp. Kemudian pada saat itu datanglah Prime dan ingin menembaki Erazor, namun dihentikan oleh Primal. Akhirnya mereka pun terdeteksi oleh Scorp dan pasukannya. Kemudian Primal pun memberikan kunci itu pada Noah untuk pergi dan melindungi kunci itu yang kemudian terjadi penyerangan di sana. Noah dan Elena pun pergi menjauhi tempat itu. Namun Noah yang sudah putus asa ingin menghancurkan kunci itu lalu dihentikan oleh Elena. Yang kemudian muncullah Prime menghentikan Noah dan membujuknya agar Noah tidak menghancurkan kunci itu. Akhirnya Noah pun tidak jadi menghancurkan kunci itu. Kemudian Elena mengambil kunci itu. Namun tiba-tiba datang Erazor yang kemudian membawa Elena beserta kunci itu untuk diserahkan kepada Scorp. Dengan sigapnya, Primal pun mengejar Erazor untuk menolong Elena dan merebut kembali kunci itu. Namun itu pun sia-sia karena Erazor telah memberikan kunci itu kepada Scorp. Melihat hal itu, akhirnya Primal pun sangat marah dan terpaksa harus membunuh Erazor meskipun ada rasa penyesalan pada Primal. Kemudian setelah itu, mereka pun sangat kecewa karena kunci itu berhasil direbut oleh Scorp dan tidak ada harapan untuk menyelamatkan bumi dari ancaman Unicron. Kemudian akhirnya Noah pun berbicara, menanyakan mungkin masih ada kesempatan untuk mereka. Mendengar hal itu, Primal pun menjelaskan mungkin ada satu kesempatan bagi mereka, namun sangat kecil untuk berhasil. Yang mana mereka akan menjalankan sebuah rencana, yaitu mematikan kunci transwarp dengan menyusun kode kombinasi dari kunci itu. Beralih ke Scorp dan pasukannya, akhirnya mereka berhasil mengaktifkan kunci itu setelah menggabungkan kedua buah kunci transwarp. Yang kemudian aktiflah menara itu dengan cahaya yang perlahan menuju ke atas langit. Namun baru saja mengaktifkan kunci transwarp, kemudian datang para Autobot menjalankan rencananya menyerang pasukan Scorp. Scorp dan pasukannya pun melakukan perlawanan, sedangkan Scorp bertugas untuk menjaga kunci transwarp dari para robot. Sementara itu, Elena dan Noah pun masuk ke sebuah lorong kecil yang menuju tepat di bawah kunci transwarp yang sedang aktif. Mereka pun mulai berjalan di lorong itu, dan tepat saat Mirek melawan Scorp dan mengalihkan pandangan Scorp agar tidak mengetahui Noah dan Elena yang berusaha menuju kunci itu. Namun sayangnya Mirek kalah saat bertarung dengan Scorp. Tepat di atas Noah berjalan sehingga Noah pun ketahuan oleh Scorp dan ia pun menarik Noah. Sementara itu, Elena pun berusaha berlari dan menuju kunci itu sendirian. Noah yang diangkat Scorp pun akhirnya bisa terlepas setelah Mirek menembaki Scorp yang kemudian pertarungan Mirek dan Scorp kembali terjadi. Namun lagi-lagi Mirek pun kalah dan terhempas oleh Scorp. Kemudian di saat itu, Scorp pun berusaha untuk membunuh Noah. Pada saat akan menembaki Noah, Mirek pun menghadangnya hingga tembakan bertubi-tubi itu membuat Mirek pun tidak bergerak lagi. Pada saat momen itu, Noah yang berada di depan Mirek pun pasrah akan keadaan, serta diperlihatkan Unicron mulai masuk ke dalam bumi dengan bola pasukannya. Dalam keadaan yang dramatis itu, Noah akhirnya mendengar suara Chris di badannya Mirek, yang mana telah tersambung saat mereka pamit dengan Chris. Chris menyemangati Noah dan berusaha membuat Noah bangkit. Kemudian Mirek mendengar percakapan mereka, yang tiba-tiba bagian satu persatu Mirek pun menyatu kepadanya Noah, yang akhirnya Noah menjadi robot yang bersatu dengan Mirek. Pada saat akan bertarung,
Prime pun datang dan mereka berdua mulai menyerang Scourge. Namun lagi-lagi mereka berhasil dikalahkan oleh Scourge. Noah dan Prime pun akhirnya terpisah dan terpojok oleh lawan mereka. Pada saat itu pun, tanpa diduga, tiba-tiba dari langit muncullah pesawat yang membawa Bumblebee yang telah hidup kembali karena energi yang masuk ke bumi akibat dari aktifnya kunci transwarp. Sehingga Bumblebee pun menyerang pasukan Scourge yang mengerubungi Prime dan Noah, sehingga terjadilah serangan balik dari para Autobot. I have come here to kick ass. Kemudian Optimus Prime pun mulai menyerang Scourge dengan serangan penuh amarah. Prime akhirnya mulai bisa menyeimbangkan kekuatan Scourge sehingga membuat Scourge perlahan mulai terpojok. Kemudian kita kembali kepada Elena. Setelah Elena berhasil menuju tempat kunci transwarp, ia pun mulai memasuki kode demi kode di panel kunci transwarp yang kemudian berhasil mematikan kunci itu secara perlahan. Namun Scourge yang melihat itu pun berusaha bangkit dan menembaki panel kunci itu hingga hancur, yang membuat proses penonaktifan itu pun gagal. Prime yang melihat itu pun sangat kesal melihat Scourge, yang akhirnya Prime pun menghabisi Scourge sampai mati. Setelah hancurnya kode panel dari kunci transwarp, Prime pun akan menghancurkan kunci itu untuk menghentikan Unicron melahap habis planet bumi, walaupun mereka para Autobot tidak bisa kembali ke planet mereka. Yang kemudian para Autobot dan Maximal pun mulai menjauhi tempat itu, sementara Prime menghancurkan kunci tersebut sehingga terjadi ledakan yang menghempaskan Prime. Akibat dari hancurnya kunci transwarp, akhirnya tempat itu pun mulai hancur dan semua yang ada tertarik keluar atmosfer. Prime pun terbawa akibat kuatnya tarikan itu, yang mana pada saat itu akhirnya Noah pun kembali dan menolong Prime. Namun tarikan itu pun sangat kuat sehingga membuat Prime terlepas dari pegangan Noah. Dan pada saat itu pula datanglah Primal memegang tangannya Optimus Prime dan menariknya sehingga mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu, yang kemudian semuanya habis tertarik keluar atmosfer. Akhirnya dari perjuangan itu, mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Scourge dan menyelamatkan bumi dari Unicron. Di keesokan harinya, Noah pun pergi ke sebuah perusahaan yang mana ia mendapatkan tawaran kerja. Dan di hari itu, ia pun langsung menghadap pimpinan untuk wawancara. Sampainya di perusahaan, Noah pun menghadap bagian staf terlebih dahulu. Pada saat itu, ia pun melihat sebuah televisi yang sedang memperlihatkan Elena masuk di sebuah acara karena berhasil menemukan sebuah bangunan sejarah dan berhasil mencatatkan namanya di catatan sejarah. Kemudian Noah pun bergegas masuk ke ruang pimpinan, yang mana ia disambut hangat oleh pimpinan itu. Pimpinan itu pun menanyakan riwayat dan biodata Noah, yang mana ia telah mengetahui bahwa Noah telah bergabung dengan para robot menyelamatkan bumi. Ia pun menawarkan posisi penting untuk perusahaan itu yang bernama G.I. Joe, yang merupakan perusahaan organisasi rahasia. Di akhirnya pun kita melihat Noah yang sangat takjub melihat isi dari perusahaan itu dan film pun berakhir. Bagaimana, sangat seru sekali bukan? Yang mana pada film kali ini kita melihat perjuangan antara robot dan manusia untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Sekian dari cerita film pada kali ini. Saya akhiri dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan bye-bye.